Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matis shihah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullul khutwati maghfiratun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim. Yang sama kita hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah, pengurus Masjid Al-Amilin Painan Pesisir Selatan, mulai dari ketua sampai kepada imam tetap kita yang sudah mengimami sholat maghrib kita. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita lah sholat, sekhusyuk apapun sholat kita, sholatnya berjamaah, jamaahnya di masjid, indak lo talambe, jamaahnya 5 waktu pulau. Dan kita sebagai hamba Allah tetaplah istiqomah meminta kepada Allah, Rabbana taqabbal minna sholatana. Ya Allah, tarimu jualah sholat kami ya Allah. Ya Allah, Bu, walaupun awak langsung sholat, itu Pak, walaupun sholatnya lah rajin Pak,
lima waktu tambah puluh biko sunnahnya. Pokoknya segala solatnya lakukan, tapi tetap tak boleh tinggal pak nan doa minta sama Allah, taqabbal minna sholatan. Ya Allah, tarimu jua solat kami ya Allah. Aku no doa tu apa ibu? Doa itu gunanya supaya mendidik awak, termasuk mendidik diri ambo pak, supaya kita menjadi hamba Allah yang tak sombong dengan solatnya. Subhanallah, ini pendidikan. Urang nanlah solat saja tak boleh apalai nan indah. Itu pak. Awalnya. Kadang-kadang ada kawan awak bonge dengan solatnya pak. Selesai solat, ada majlis ilmu malucu zelai. Apalai ndak sepaham jenyo. Nuamu calik beje. Aduh suka itu bang. Lain. Kau nak tahu apa dia di situ? Kau nak tahu mana? Kamu baru mengejek sebentar ke lain juga ya? Banyak mah. Banyak kan? Kau bahaya. Allah kan. Nah mulia baik. Ajaran yang benar itu dalam Islam tak boleh pilih-pilih guru. Selagi nanti sampaian bana dengan Rasulullah majar lu. Kalau ada pengajian memilih-milih guru itu nak ajar Rasulullah, ajaran setan. Imam Syafi'i berguru ke Imam Hanafi, berguru kepada Imam Hambali. Coba yang beda paham itu. Awak Imam Alun beraja petang baru. Setahun beraja lah pandai lo memilih guru. Baru taubat petang. Dan era nak boleh setahun salat kakinya malah hitam sekali. Ambo dah 30 tahun salat alun hitam lagi. Bang kalah. Aduh suka pak. Alain juga. Allah kari. Ambo dah ada menyindir pak. Cuma ambo mancing buang saya. Allah. Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mau melapangkan hati, kemudian melapangkan waktunya kurang lebih 30 menit. Berapa menit, Pak? 30 menit awak selesai mengaji sebentar. Tapi walaupun 30 menit Bapak kalau hati tak lapang marju yo. Yo manuti ilmu kebang hati je lapang. Tu makanya patamu tadi yang baca apa ibu membaca doa. Rabbish rahli sadri. Itu kan doa kau raja tu Pak. Ya Allah, lapangkan hati ambo ya Allah. Kalau hati lapang, akhirnya coba cari doa tu. Ya ini bisa paham jo keceknya surang, jo kecek guru. Tapi kalau hati kau sampai Pak, jangan ilmu garape. Dulu ini di gor tu surang sih di tengah lapang tu kalau hati sampai juga.
Ya apa? Yo hati ko para lulah. Itu makanya baca doa itu setiap kawarannya. Baik yang mulia karena Allah SWT 30 mili kau nak lampu apa itu? Ya kan? Kalau seandainya apa itu pulang tadi selesai sholat, berjalan ke rumah sila 5 mili doang. Masuk ke rumah biku nampak piring. Alam ambil piring sekali ambil nasi. Ya kan? Ditambahlah sambal 3 macam. Nyibian tipi itu. Sambil mengunyai makan di rumah. Nggak lama tidak. Lah tadangala suara azan isya. Mengau pula. Kan menanggung. Arancak wak mendengar kaji. Kok nyampang bapak ibu. Nggak lu ada kajian modeko. Kok bisa setelah maghrib nggak usah pulang. Di siko sepak duduk ambil Al-Quran. Baca Al-Quran. Sehingga masaji ko ada orang taruh ibak. Bako kota impak ko bisa hilang bak. Ada penasih ko kota impak hilang. Lain juga. Lain sesuatu. Bako kota impak ko bisa hilang walaupun ada dipasang CCTV bak. Sebab masaji itu tak berurang. Ayo kan? Coba kalau ada orang taruh. Mana orang mencilok ke tempat. Ya boh. Semakin dikunci masaji, semakin hilang ke tempat. Bukan masalah kunci mengunci, bukan masalah CCTV Bapak Ibu. Sabananya orang namo mencilok kota impat tu, masaji pun tak bau bang. Iyo malam tidak orang. Ayo kan? Iyo malam tak siang kalau tidak orang sama. Malam nama pak selagi tidak orang nama malam. Tapi kalau orang kena muat. Tu mangkonyu dulu ko mohon maaf cakap pai kurang gaek kita dulu. Nan laki-laki disuruh lalu di surau. Akini dilarang lalu di surau. Lah itu ribut tu. Oh, iya nak apa? Dulu. Kini jangan lalu ke surau. Kapai ke surau sana muat. Alhamdulillah. Itu makanya dulu orang tua kita, ya kan, memang benar-benar mendidik anak-anaknya melalui surau. Sampai Buyaka back to surau, kembali ke surau itu tema itu. Sebab anakku dididik di surau. Kalau di surau mendidik anak apa ibu sama didikannya. Tapi kalau ke lembaga beda-beda. Beda apa? Aku masuk sekolah aku SD, IT, SD itu beda apa? Tapi kalau di surau sama didikannya. Tu mangkonya dulu orang kayak kita tidak pernah pacah sesama Islam berapa. Akhirnya di masjid pacah orang Islam. Ya kok. Di sekolah yang dia tahu. Nah itu. Allah karim. Di masjid bacaan. Nan sunnah tu jalankan pak. Nggak masalah dok. Kok lain talok menjalankan sunnah. Yang gue dipanjangan itu nilai tumbuh. Nanda tumbuh bukan berarti ndak sunnah. Ayah kan pak? Ya pak acara ndak tumbuh. Kali bagaimana? Dah sunnah, ya sunnah tak tumbuh.
sunnah dulu. Alam masuk lu neraka sekali. Lama banget. Koyok ka sunnah apa ibu? Tanyo cek apa ibu lu? Rambut Rasulullah sepanjang sepanjang bau. Coba lakukan tu koyok sunnah kena. Ada sekolah rambut tegak. Mama ya. Tidak senang satu bapak. Akan itu jadinya lah. Tidak betul mengaji bapak ibu. Jadi mana kalau jawab tukang dan tidak pula boleh awak mengatakan orang kalau tak sunnah tu neraka sekali tak boleh. Sampai nak nama salaman kawan benar. Anak parah ni mampu duit panjang lah. Aku sebagai rajin kalau saja semakin mampu duit malas mah. Karena awak berfikir ala kawan mengaji sebenarnya. Kau mohon maaf ibu. Bu. Pak Rasulullah pernah ditegur langsung oleh Allah dek mampu duit. Ya Pak. Sampai ada surah ini diabadikan dalam Al-Quran, namanya surah mambudui. Iya Bang. Tak percaya Bang. Cari berikut surahnya surah nangkat 79. Abasa. 80. Kalau salah lah surah ke-82. Itu surah mambudui Pak. Dek sejarahnya Rasulullah dulu pernah mambudui ketika tiba Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum itu Bapak Ibu, ini butuh Pak. Itu butuh. Aku ya. Ya nak nampak tu betul. Boleh nampak tu suka. Tidak betul ibu. Allah. Abdullah bin Ummi Maktum ini butuh, kemudian ini punya cita-cita yang sangat mulia. Cita-citanya ingin mana bertemu dengan Rasulullah. Baik boleh nama tabunya Rasulullah. Alhamdulillah. Kalau ingin apa ibu termasuk diri aku, kalau ingin sangat awak bertemu dengan Rasulullah, banyak bersyariat dan bersolawat. Baca solawat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau boleh juga ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wah dulu kawan, kalau pakai sayyidina masuk neraka, kalau madinyo kan tak masuk kaji itu. Awak mau menyatukan umat Islam. Ya nampak? Jangan sayyidina lo cakap. Sayyidun itu dalam bahasa Arab artinya tuan. Kata penghormatan itu sayyidun. Sayyidun untuk laki-laki, sayyidatun untuk perempuan. Disingkatlah di Pariaman namanya Sidi. Enak percaya apa itu tanyalah orang Pariaman tu. Ada orang Pariaman sekolah. Banyak. Aku makanya ada tempu Sidi. Amanah cakap di sini. Sayyidatun untuk perempuan disingkat jadi Siti. Itu makanya Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Ami. Aku cakap lagi tu je. Itu salah apa?
dan salawat, sering-sering baca salawat. Sebab Rasulullah mengatakan, man shalla alayya salatan, siapa saja membaca salawat kepadaku satu kali saja, kata Rasulullah, walahu asyratun, maka dia akan mendapatkan 10 syafaat di yaumil qiyamah, atau 10 kebaikan ketika hidup di dunia. Kan lama saya ingin dapat syafaat. Jadi Abdullah bin Umi Maktum tadi dia ingin mana bertamu ya Rasulullah, suatu momen diberikanlah kesempatan oleh Allah untuk bertamu. Singkat cerita Pak Ibu, ketika Abdullah bin Umi Maktum bertemu Rasulullah, Rasulullah malengah sekaligus membunuhi. Itu makanya turun ayat surat Abasa. Apa kata? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kalau bahasa awaknya Pak, Mat, manga engkau cemberut Mat ketika tiba Abdullah bin Umi Maktum nambuto. Ditegur langsung oleh Allah Rasulullah ketika malaikat cuma bunuh. Nanawa Rasul indah, ya kan? Salat acok lalai, dosa banyak, jaminan ahli surga alam tantulai, amam bunuh banyak itu. Masuk ke surau membunuh. Mandangan Ustaz pengajian mampu. Selesai pengajian mampu itu baru. Pulang dari pengajian mampu. Ini bila senyum lebar. Kiranya Pak Ibu bukan mampu, memang wajah itu mana wajah mampu. Saja itu apa Ibu, Rasulullah SAW mengatakan, tabassumuka liwajahi akhika shadaqatun, kata Rasulullah, senyummu kepada saudaramu, kepada orang lain bernilai sedekah. Nah itu banyak senyum. Ya Bu, Bu, akan tak payah ke senyum tu dah. Baru senyum taruh itu dikirim ke Gaduh ke Tabatang. Gaduh masih lapang kemarin gini Pak. Banyak nomor kosong sana. Kalau senyum tak bisa, ini senyum kau buat sampai dulu. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makanya Rasulullah itu membedakan antara infak dan sedekah. Beda. Nah, itu kan tulisan kotak infak itu cocok tuh. Betul tuh, tidak kotak sedekah tuh. Bapak mode itu berawal dari cerita asbabun nuzul tadi. Beda antara infak dan sedekah. Kalau infak harus materi. Kalau sedekah bisa materi, bisa non materi. Itu makanya ditulis kotak infak supaya nanti masukan kasinan itu pitih. Kalau sempat Pak Ibu tulis kotak sedekah, jangan disalahkan kalau ada jamaah lewatnya semua. Tidak salah jamaah, salawatlah menulis kotak itu. Baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur Bapak Ibu semua masih mau mendengarkan majelis ilmu ini. Banyak hikmah di majelis ilmu ini Bapak Ibu. Oleh sebab itu Pak Tamu membaca tadi ayat surat Al-Baqarah ayat 32. Apa kata Allah? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
bacaan oleh orang-orang yang namuh mendengar pengajian. Kalau nan enggan tak patutnya baca kono. Sebab apa? Kau pengakuan dari awak sadu apa ibu? Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, kami pun dah ada ilmu dah ya Allah. Pak, sama suambo pak, pak sadonyo, ibu-ibu, awak sadonyo dah ada ilmu dah pak ibu. Illa ma'alam tanah, kecuali nan diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah kan tak majawak langsung Pak Ibu. Allah tu majanya melalui Jibril. Jibril sampai ke Rasulullah sampai kepada para sahabat nanti tabi'in dan seterusnya sampai kepada ulama kita, di antaranya adalah para guru kita. Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan murid. Tak pernah Rasulullah. Tidak pernah Rasulullah mendidik kita pilih ini, pilih itu, tidak pernah. Sampai Rasulullah mengatakan dengan bahasa yang sangat umum Bapak Ibu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallah tariqan ilal jannah. Sia sajo keceret, kan bahasanya umum tuh. Man itu kan artinya sia sajo atau siapa saja. Tapi dulu gua menterjemah man itu barang siapa. Ambo takwi Pak, menterjemah man itu pakai barang siapa tuh Pak. Takwi bikodo jamaah menjawab barang awak uya aja. Aja di dasar menterjemah man tuh Pak. Man soma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang di biasa pakai barang siapa tuh. Siapa saja itu cocok tuh. Ya lah Pak. Sia satu itu calon. Siapa saja kata Rasulullah salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, menempuh suatu jalan dan jalan itu untuk belajar ilmu. Bahasanya kan ilman. Satu ilmu tapi ilmunya terserah, yang penting nilainya kebaikan. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah jamin dimudahkan jalannya menuju surga. Jadi kamu masuk surga kok jo ilmu kira Pak. Jo ilmu. Awak ka salat pakai ilmu. Awak ka puasa pakai ilmu. Awak ka sedekah pakai ilmu. Atau manggonya duduk di majelis ilmu atau majelis taklim, awak duduk madeko ko Pak Ibu namanya majelis ilmu. Atau bisa juga majelis taklim. Bukan taklim. Nyoba dalam majelis taklim jo taklim. Kayak Ka'bah. Kalau taklim pakai koma dia teh, tapi kalau tukar hurufnya taklim. Artinya beda Pak. Kalau majelis taklim, majelis itu artinya tampek duduk-duduk. Awak duduk-duduk di siko. Taklim itu asal katanya allama yu'allimu takliman, artinya baraja. Ama kasunya majelis taklim duduk-duduk sambil baraja. Itu mau ibu duduk-duduk sambil baraja. Dan duduknya tidak diatur. Boleh menyanda sambil menunjuk kaki.
Tidak masalah gitu. Yang pun tidak lengkap berang gitu. Kamu maklum saya. Ya nak bu. Ya lalang terpakai membuya itu. Jadi lah buya besok kalau tua besok tahu yang itu. Kamu itu letakkan di balik ada kamu. Jadi duduk menyandang nampak lepak sudah menyandang kaki mau membangun terus ketik. Allah. Ya bro. Allah. Tapi Bapak Ibu, benar untuk awak kalau di majelis ilmu itu tetap dihitung ibadah Pak. Amu apa sambil mengantuk ada masalah? Enggak masalah. Dia mandangan pengajian awak tak kalau nak bahas. Tak perlu palo Pak. Sungguh. Itu namanya an-naumu ibadatun. Tidur tapi bernilai ibadah. Modelnya Ustaz sedang ceramahnya lalu. Allah. Ada paham mana je kaji kan? Itu namanya majelis taklim. Ada jenis majelis taklim. Majelis sama tampil duduk-duduk. Taklim asal katanya kalama yukallimu takliman, artinya mauta. Jadi kalau majelis taklim duduk-duduk sambil mauta. Jadi dia salah baca bu. Dia salah baca. Ini ada orang tabligh akbar Pak di lapangan kebetulan tabligh akbar ke majelis taklim. Tapi di spanduk de panitia pasangan naik membuatlah tabligh akbar majelis taklim. Saya kok Ustaz sedang ceramah jamaah mauta saja. Tidaklah salah jamaah Pak. Sebab memang tulisan spanduk itu majelis taklim. Disuruh orang mauta. Aku mangkunya Pak Ibu. Ya Pak, kalau apa-apa pulang jam 2 malam setelah main domino di kedai tetangga tuh, pulang ke rumah tanya ibu dari apa tadi? Dari majelis taklim. Itu. Ya Pak, ya ada jawab Pak. Jadi kalau bininya nandak satu mengaji malam itu bertanya di mana majelis taklim gini. Itu tandanya nak mengaji malam. Tapi kalau ibu-ibu nak mengaji malam ayolah paham Pak. Ya Bu ya. Baik ini oleh Allah Subhanahu. Jadi kemuliaan majelis ilmu, majelis ta'lim ini luar biasa. Ada kemudahan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dari itu apa Ibu? Ini pesan untuk kita semua termasuk untuk diri Ambo. Akhirnya ya Rasulullah, kullul khutwati maghfiratun. Setiap langkah kaki Bapak Ibu dari rumah tadi kapai kamari, kemudian pulang balik ke rumah, akhirnya Rasulullah maghfiratun, menggugurkan dosa. Masya Allah Pak, luar biasa Pak. Apa dapat di grup WA, di share di kawan-kawan, di share di pengurus, ada pengajian malam ini bersama Ustadz Iswandi Amri SEME. Misal tu membaca itu. Ini ada tulisan silat tu lama membaca.
Bapak naik Honda. Nah, itulah adilnya Allah, Pak. Ibu lah tanya sekali, kalau Honda bapak aja. Allah tuh maha adil Bapak Ibu. Jo Honda awak baik, joto awak baik, dan Allah tetap menghitung dengan langkah kaki. Honda dihitung auto, no? Nak roda auto dihitung. Allah bukan maha. Tidak pernah awak bauto pergi ke pesawat tetap dihitung langkah kaki. Jadi setiap langkah kaki Bapak Ibu dari rumah ni untuk mendengar majelis ilmu ke tadi, kajian tadi, mampu gugurlah dosa Bapak Ibu. Setiap langkah Pak. Tak kamu dah awak minta ampun tu. Kalau Bapak Ibu selesai sholat beristighfar, Astaghfirullahaladzim. Banyak-banyak Ibu istighfar, Astaghfirullahaladzim. Selesai Bapak Ibu zikir, angkat kedua tangan. Ya Allah, ampuni dosamu ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tuamu ya Allah. Doa nan awak baca tadi Bapak Ibu mungkin atau awak tidak tahu doa itu dijawab atau tidak. Anda tahu tak? Tapi kalau jopai kamasadi untuk mendengar pengajian lah dijamin oleh Allah gugur dosa awak. Itu manusia yang paling jauh rumah seperti itu. Apa Ji? Masya Allah. Kalau Pak Haji paling jauh di Siko berarti paling banyak dosa Pak Haji. Ya berarti Allah tidak adil tuh ya, bukan tidak adil. Sebab rumahku di muka masaji tuh ya. Ada caranya bu. Baca rupiah apa berkali. Iya tuh. Ajak kawan dengan. Supaya banyak langkah awak. Itu makanya jangan ambil rumah dekat masaji dulu. Kan Allah mati tu Pak. Anak para lain, enam para aku di sana di daerah rumah tu di Amerika, Dan para rumah dekat masaji tapi tidak pernah coba masaji. Di Amerika, di Siko nak ada Siko. Lah itu. Nah jadi aku kecil dan aku kecil waktu. Allah berarti kan jalin, kenapa? Banyak kok. Banyak lelai. Allah kali Bapak Ibu, artinya apa? Langkah Bapak Ibu menuju tempat kajian majelis ilmu itu tidak sia-sia. Terakhir, pesan apa Bapak Ibu? Iblis tu Bapak Ibu indah pernah takui orang ahli ibadah. Enggak. Iblis nan sangai takui kepada orang nan bailmu terus dengan ilmu nyoba ibadah. Paling takui iblis itu Pak. Tu mampu ketika mencari apa itu selesai solat tadi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai solat yang cari belakang. Waduh Ustaz tipu macam. Dia Ustaz tipu yang kacang sikit seketek. Ini ada tahu ada ceramah, enggak kancang sikit. Habis itu tak solat sunnah. Solat sunnah sambil mencari Ustaz datang. Ada yang dicoba. Selesai salat, saya buat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya malam cukup keluar. Kecil pilih oleh mana mampu. Pilih sangat senang Pak. Kau orang-orang nama dia itu. Bawa itu punya kawannya. Iblis nak mau mendengarmu. Tapi mencari Bapak Ibu dan namun dua balapan hati Pak. Lah panik-panik iblis ko
bantu awak baca lah. Nan tadi Barcelona jadi mauju. Itulah cara dipilih Pak. Kalau awak keluar gitu Pak. Nan tadi Muhammad tua jadi Muhammad tua. Nan tadi tak ada main HP aja dengan ceramah main HP. Iya mencatat lah Pak. Allah. Nama kasih ampun sampai selesai kajian awak tak keluar, berarti iblis tak berhasil loh Pak. Oh kalau mencari kurang nama dia itu, mohon maaf Bapak Ibu ini menangis saja jadi-jadian. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hadirnya Bapak Ibu di majelis ilmu untuk kini dan seterusnya merupakan langkah Bapak Ibu untuk melemahkan iblis dan melemahkan nafsu kita untuk mengikuti jejak iblis. Kenapa? Karena kita menambah ilmu. Ilmu itulah yang membuat kita ibadahnya semakin meningkat dan insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir nanti yang saya sampaikan kepada Ibu terkait dengan ilmu ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Manusia terbaik di antara kita adalah yang namun belajar. Anan dipelajari Al-Quran. Al-Quran itu disabui oleh Allah karena include di dalamnya banyak ilmu. Oleh sebab itu ceramah seperti ini juga merupakan ilmu Al-Quran. Dan kita adalah manusia terbaik, termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mengikuti majelis ilmu. Tak ada yang semulia awak. Walaupun awak duduk apa Ibu di karpet nan haragonyo mungkin adonan 800.000, adonan 750.000, adonan harago karpet 250. Murah memang harago karpet awak Pak. Tapi ketika kita duduk di atasnya mendengarkan ilmu, maka kita adalah manusia yang mulia di mata Allah. Pak, beda orang duduk di kursi istana negara itu Pak. Arago kursi secik puluhan juta. Tapi karena tidak di majelis ilmu, maka tidak akan sebanding kemuliaannya dengan kita yang hanya duduk di atas karpet yang harganya 250.000 atau 750. Itulah Allah memuliakan kita Bapak Ibu. Di dunia kita dimuliakan oleh Allah, di akhirat pun kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kalau mau belajar. Terakhir Bapak Ibu semua, kalaulah nanti Bapak Ibu ingin berikutnya mendengarkan kajian-kajian kita, boleh dilihat di channel kita ABTV Berbagi. Ada di YouTube-nya, boleh nanti dilihat banyak kajian-kajian kita di berbagai tempat dan kajian khusus baik di Kota Padang ataupun di seluruh Sumatera Barat. Tapi ABTV Berbagi. Jope senyor. TV berbagi ilmu. Baik Ibu yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja kira-kira Baik Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa dipahami, kemudian bisa diamalkan. Waduh salah kata Baik Ibu, salah cara dalam penyampaian tadi. Mohon maaf Bapak Ibu sebab dan salah datangnya dari ambo pribadi. Dimaafkan Bapak Ibu. Pak, ambo minta maaf Pak. Ambo pernah ada kejadian Pak. Gue nyato Pak. Nggak ada mau fakta Pak. Itu mau minta maaf. Jadi yang menceramah di Padang atau namanya di Padang itu Jalan Pelamboyan. Ceramah di situ dari Maghrib sampai Isya Madek inilah. Jadi tadanga azan dari luar tuh masjid nan lain berarti masuk waktu Isya. Ketika masuk waktu Isya itu mau akhiri kajian. Tapi tidak langsung salam Bapak Ibu. Ana mau tawarkan ke jemaah, Bapak Ibu adonan kabatannya.
Itu kecembo seperti tadi kan. Jadi angkat tanganlah salah seorang dari jamaahmu dan duduknya posisinya sebelah sebelah. Sebelah kidal gitu. Anggap salah pak lah. Mana berkacamata anggap salah. Angkat tangan. Buya, ambo kabatanyo. Siapa kau tadi? Ambo sangko pai bu nangka ditanyo ko kaji pai bu. Tapi setelah ambo tanyo ada ditanyo pak. Dan dia tanyo, buya lai katibo buya minggu biswa. Itu pertanyaannya pak. Tunggu jawab lai insyaallah pak ambo tibo. Selesai ambo jawab pak ibu, kau kan makasih ambo minta maaf dari itu sebenarnya. Selesai ambo jawab tadi ambo tutup kajian. Selesai ambo tutup kajian seperti tadi ambo minta maaf. Kemudian salam. Selesai salam azan nak garing gitu. Selesai azan kami sholat berjamaah, singkat cerita seperti itu. Selesai sholat berjamaah Pak Ibu. Selesai sholat berjamaah, kami lanjut sholat sunnah masing-masing. Singkat cerita selesai sholat sunnah, ambo nak langsung pulang Pak Ibu. Ambo baca itu aja pengurus sebentar termasuk gapak nambah tanya tadi. Singkat cerita selesai baca itu ambo izin. Pak pengurus ambo izin pulang. Termasuk gapak nambah tanya pulang. Mohon maaf Pak Ibu, kok fakta ndak baru tu nyato benar. Ibu di rumah Pak Ibu kurang lebih mama 2 jam mungkin Pak. 2 jam ditelepon balik dia pengurus. Buya, assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam ke jamaah. Ala sampai Buya di rumah, ala Pak pengurus jamaah. Aka bapak Buya, apa nambah tanya tadi lah meninggal. Nah itu ambo takutnya itu bekong. Nah ambo takutnya bekong tak minta maaf ambo selesai ceramah aku ada salah kata salah cara atau nama meninggal yang terbawa atau ambo nama meninggal. Apa itu? Cuma banyak meminta maaf Bapak Ibu saudaranya. Lain maafkan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Untuk sempurnanya kajian kita dan mendapatkan berkah dari Allah, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.